Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaikah Dayana, stambuk A241200024. Saya salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas percobaan 4 mengenai untai AC. Yuk, tujuan dari percobaan ini yang pertama kita dapat mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untaian RC. Yang kedua, kita dapat mengukur tanggapan untai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Nah, alat dan bahan yang pertama kita gunakan yaitu breadboard, papan rangkaian, tempat untuk meletakkan dan merangkai komponen-komponen elektronika menjadi sebuah rangkaian. Yang kedua yaitu ada resistor berfungsi sebagai hambatan listrik. Yang ketiga ada kapasitor berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Yang keempat ada kabel penghubung untuk menghubungkan arus listrik dan menghubungkan komponen elektronika. Yang kelima ada induktor yang berfungsi untuk menaik turunkan tegangan bolak-balik, menahan arus bolak-balik atau AC dan meneruskan arus sara atau DC. Yang keenam yaitu ada signal generator sebagai alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus persegi 4 dan bentuk gelombang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh ada osiloskop sebagai alat untuk elektronik yang dapat digunakan untuk mengukur frekuensi periode dan juga dapat melihat bentuk gelombang serta bentuk gelombang tegangan listrik pada AC dan DC dari baterai atau catu daya. Yang kedelapan yaitu kertas grafik, tempat untuk mencatat hasil praktikum dalam bentuk grafik. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari untai AC, frekuensi tinggi gelombang, dan panjang gelombang. Untai AC atau biasa disebut rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen-komponen kapasitor, resistor, dan induktor yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian seri atau paralel. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang paling banyak digunakan adalah Hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu selama per detik. Nah, tinggi gelombang adalah jarak vertikal antara crash atau trough, sedangkan panjang gelombang adalah jarak berturut-turut antara dua buah crash atau dua buah trough. Pengertian time per diff yaitu saklar yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Pengertian volt per diff yaitu saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. VPP atau biasa kita kenal dengan tegangan peak to peak, yaitu besar sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Pengaruh time per diff terhadap gelombang. Nah, pengaruhnya yaitu pada time per diff yang diatur adalah periode. Jadi, besarnya periode yang diatur pada time per diff akan mempengaruhi panjang gelombang yang dihasilkan. Pengaruh volt per diff terhadap gelombang. Nah, pengaruhnya yaitu pada volt per diff yang diatur adalah amplitudo. Jadi, besarnya amplitudo yang diatur pada volt per diff akan mempengaruhi tinggi gelombang yang dihasilkan. Pengaruh frekuensi terhadap gelombang. Nah, pada frekuensi, semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka semakin besar panjang gelombang yang dihasilkan. Tapis lolos tinggi. Tapis lolos tinggi adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Prinsip kerja dari tapis lolos tinggi adalah melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos tinggi adalah sinyal berfrekuensi tinggi. Penerapan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bagian dari crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter. Sementara pelemahan sinyal bass yang dapat mengganggu atau kerusakan pembicara. Tapis lolos rendah.
Tapis lolos rendah adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Prinsip kerja dari tapis lolos rendah adalah melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos rendah adalah sinyal frekuensi rendah. Penerapan tapis lolos rendah adalah pada aplikasi audio, yaitu pada peredaman frekuensi tinggi yang biasa digunakan pada tweeter sebelum masuk speaker bass atau subwoofer frekuensi rendah. Kapasitor digunakan pada rangkaian untai AC sebagai penyimpan arus listrik. Jika kapasitor diganti dengan komponen lain, maka rangkaian tersebut tidak akan jadi, terkecuali diganti dengan komponen yang memiliki fungsi sama dengan kapasitor. Prinsip kerja pengisian kapasitor. Prinsip kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi muatan, maka tegangan dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil karena dihambat oleh tegangan yang semakin besar, dan semakin lama waktu yang digunakan, maka pengisian semakin lambat. Prinsip kerja pengosongan kapasitor. Prinsip kerja dari pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan, akan semakin lambat arus dan tegangannya semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Nah, yang pertama kita bahas yaitu prinsip kerja dari tapis lolos rendah. Pertama kita pasang untai seperti gambar berikut. Lalu kita ukur tanggapan amplitudo. Lukislah hasil pengukuran yang kita ukur pada kertas grafik yang berukuran milimeter. Nah, lalu seperti yang kita ketahui, sumbu vertikal adalah V0 dan sumbu horizontal adalah W. Nah, kita dapat tentukan frekuensi potong W0 dari grafik yang kita peroleh. Lalu ukur tanggapan fase tapis dan lukis hasil pengukuran pada kertas grafik. Nah, yang kedua yaitu prinsip kerja dari tapis lolos tinggi. Nah, pertama kita pasang untai pada gambar di samping di breadboard seperti pada skema berikut, yaitu ukur tanggapan amplitude dan lukis grafiknya. Selanjutnya kita ukur tanggapan fase lalu lukis juga grafiknya. Yang ketiga yaitu untai RC paralel. Yang pertama kita pasang untai pada gambar tersebut di breadboard. Lalu yang kedua, pembangkit isyarat seri dengan hambatan R1 atau RS berlaku sebagai sumber arus, yaitu IS sama dengan Fs per R1. Dan selanjutnya kita ukur hambatan DC induktor dengan menggunakan multimeter. Lalu ukur tegangan isyarat VAB pada gambar tersebut dengan menggunakan osiloskop untuk berbagai nilai frekuensi di sekitar frekuensi resonansi.